Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mulai hari ini tanggal 1 Juni tahun 2024 bahwa cetak BAP di EMIS itu sudah bisa dilakukan. Yang mana cetak BAP ini adalah merupakan suatu prasyarat yang menyatakan bahwa lembaga kita aktif, yang kalau di Simpatika itu bisa diidentikan dengan cetak S25. Cara cetak BAP di EMIS bagi operator-operator senior tentunya sangat mudah dan sudah paham banget, tapi mungkin ada di antara teman-teman yang merupakan operator baru ya. Jadi cara cetak BAP ini yaitu kita lakukan di menu konfirmasi ya, dilakukan di menu konfirmasi. Tetapi sebelum kita melakukan cetak konfirmasi kelembagaan sarana prasarana siswa atau guru dan tendik, ada baiknya kita melihat monitoringnya dulu. Jadi monitoringnya kita lihat dulu, misalnya ini di kelembagaan. Nah, apabila di kelembagaan ini tidak ada warna yang merah ya, syaratnya warnanya merah. Kalau abu-abu atau oranye tidak masalah, biru tidak masalah, yang penting tidak ada yang merah, maka di konfirmasi kelembagaan ini bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. Oke. Kemudian bisa dilakukannya bagaimana? Jadi kalau seandainya di monitoring ini, di monitoring kelembagaan ini tidak ada yang merah, maka di menu konfirmasinya ini bisa di checklist. Nah, seperti ini. Kemudian konfirmasi data lembaga ya. Kemudian di monitoring sarana dan prasarana. Nah, di sini juga tidak ada yang merah ya, tidak ada yang merah, maka di konfirmasi sarana dan prasarana pun sudah bisa kita klik ya. Ini kita klik, ini berubah jadi warna hijau, kita klik konfirmasi data ya. Kemudian kita lihat di siswa. Di siswa ini kalau kita lihat ternyata ini tidak ada yang merah, berarti di siswa, di konfirmasi siswa ini juga bisa kita klik lalu konfirmasi data siswa ya. Kemudian kita lihat lagi di guru dan tendik. Di guru dan tendik kita lihat jika sudah tidak ada warna merah di sini ya, sudah tidak ada warna merah di sini, maka di sini guru dan tendik pun bisa diklik ya. Kemudian konfirmasi ya. Ini belum saya lakukan karena saya belum koordinasi atau belum saya sampaikan kepada kepala madrasah sudah diizinkan atau belum bisa melakukan konfirmasi. Tetapi setidak-tidaknya setelah tanggal 20 saya sudah harus melakukan konfirmasi, karena biasanya kalau di akhir-akhir jaringan sangat terganggu dan bermasalah. Jadi jangan sampai kita lewat dari tanggal 25 ya untuk melakukan konfirmasi. Takut-takut di akhir-akhir nanti banyak sekali gangguan-gangguan. Saran saya, pada saat kita ingin melakukan konfirmasi, baik itu konfirmasi lembaga, sarana, siswa, dan guru dan tendik, maka pada monitoring ini kita cek dulu semua ya. Kita cek dulu semua, tidak ada yang merah, kemudian kita cek tidak ada yang merah, kemudian ini juga monitoring siswa, kita cek lagi di sini ternyata tidak ada merah, kemudian guru dan tendik kita cek tidak ada yang merah, baru kita masuk ke menu konfirmasi ya. Ini untuk menghindari kegagalan ke depannya. Jadi pastikan dulu semua monitoring ini
tidak ada yang merah, maka kita menuju menu konfirmasi. Silakan lakukan konfirmasi satu persatu dari mulai kelembagaan ya, kita checklist, kemudian konfirmasi, kemudian dari sarana dan prasarana ya, ini kita checklist ya, kemudian konfirmasi. Ini sengaja tidak saya lakukan konfirmasi karena saya belum koordinasi dengan kepala madrasah. Kemudian di siswanya ini juga kita lakukan konfirmasi ya, guru dan tendiknya juga kita checklist, kemudian konfirmasi ya. Jadi pada saat kita mengecek di monitor ini jangan sampai ada yang merah. Kalau sudah tidak ada yang merah, lakukan konfirmasi dari kelembagaan. Nah, umpama ya, ini umpama terjadi pada saat kita cek di monitoring, ternyata di kelembagaan kita lihat, misal nih ini yang MI ya, kalau yang tadi kan yang ini adalah MA, ini kita lihat yang MI, di sini tidak ada yang merah. Jangan mentang-mentang tidak ada yang merah langsung kita menuju ke menu konfirmasi, tapi kita cek lagi yang ini, sarana dan prasarana. Oh, tidak ada yang merah, kemudian kita lihat di siswa. Kita lihat di siswa. Nah, di siswa ini ternyata ada yang merah nih, ya. Ada yang merah ini yaitu di nama rombel. Artinya di nama rombel ini ada jumlah siswa sebanyak 198, ada satu siswa yang tidak masuk ke dalam rombel. Maka siswa yang ada di luar rombel silakan masukkan ke dalam rombel terlebih dahulu ya. Sebab jika seandainya ada warna merah, di menu konfirmasi ini pada bagian siswa nanti akan ada notif seperti ini ya. Jadi tidak bisa di checklist ya. Kalau yang lainnya bisa karena tidak ada yang merah ya. Nah, kita kembali ke siswa, monitoring siswa. Biasanya kebanyakan terjadi warna merah itu biasanya di alamat nama ayah atau nama ibu, biasanya kebanyakan di sini ya, kebanyakannya di sini, dan nama rombel biasanya di sini, nama ayah, alamat, nama ibu. Kalau yang lain-lainnya sepertinya tidak, jarang sekali terjadi ya. Kalau misalnya siswa belum ada nik, itu juga merupakan tidak wajib ya, karena di sini warna abu-abu walaupun belum lengkap bisa dilakukan proses konfirmasi. Jadi intinya jangan sampai ada yang merah. Nah, kalau seumpamanya terjadi alamat warna merah, kita cari mana yang belum terchecklist. Kayak misalnya ini kan, kayak misalnya yang ini nama rombel, kita lihat nama siswa siapa yang kira-kira belum masuk ke dalam rombel ya. Biasanya kalau misalnya yang warna merah ini, di sini tidak ada checklist ya. Kalau ini yang tidak ada checklist ini berarti belum upload KK, tapi tidak masalah walaupun belum upload KK karena warnanya bukan merah. Nah, kalau seandainya sudah mendekati deadline, kira-kira tanggal 25 Juni lah, ternyata di sini masih ada siswa yang warna merah, tidak bisa diatasi lah, tidak keburu. Jangan sampai lembaga kita itu tidak melakukan cetak PAP, tetap harus bisa melakukan cetak PAP. Bagaimana mensiasatinya? Mensiasatinya adalah siswa yang kira-kira bermasalah itu sebaiknya dinonaktifkan saja dulu dengan keterangan lainnya agar bisa melakukan konfirmasi. Jangan gara-gara satu atau dua siswa lembaga kita tidak melakukan konfirmasi. Jadi siswa yang bermasalah sebaiknya dinonaktifkan saja dengan keterangan lainnya jika seandainya kita tidak keburu untuk membenahinya di monitoring ini masih berwarna merah ya. Oke, kita sekarang menuju di menu konfirmasi. Di menu konfirmasi ini ya, di kelembagaan setelah kita checklist konfirmasi, kemudian sarana prasarana. Jadi dimulai dari kelembagaan ya, tapi pastikan di monitoringnya tidak ada yang merah semua. Kemudian sarana prasarana, checklist, konfirmasi,
kemudian siswa checklist konfirmasi, kemudian guru dan tendik checklist konfirmasi. Nah, setelah semua ini dikonfirmasi, maka pada menu berita acara ini akan berubah warnanya ya, biru atau hijau, saya kurang paham, lupa ya. Nanti ini bisa kita klik, bisa cetak BAP, kemudian kita download ya. Setelah kita download berita acaranya ya, seperti ini berita acaranya. Ya, semester genap tahun lalu nih ya, semester ganti tahun lalu ya, seperti ini. Setelah kita download, kemudian kita print, ditandatangani oleh kepala madrasah dan diberikan stempel, kemudian di scan atau dipoto yang jelas oleh kamera, kemudian diupload lagi di upload BAP ini. Tetapi perlu diperhatikan, pada saat kita mengupload BAP ini perlu diperhatikan jangan sampai filenya tertukar, karena kejadian yang banyak terjadi juga pada saat mengupload file, ternyata file unduhan tadi yang belum ditandatangani yang diupload. Jadi cek kita nyimpan filenya di mana yang sudah ditandatangani, hasil scan-nya disimpan di mana yang sudah ditandatangani, itu yang kita upload. Karena pada saat kita sudah upload BAP, maka di sini akan terkunci dan tidak bisa lagi melakukan upload BAP. Ini kalau pengalaman tahun lalu. Nah, demikianlah sekilas bagaimana cara cetak BAP dan uploadnya. Nanti di semester depan, di semester ganjil tahun 2024-2025 akan ada pendataan baru sekitar bulan Juli biasanya, yaitu bagaimana kita meluluskan siswa, kemudian kita menaikkan siswa, dan kemudian kita membuat rombel, kemudian kita menambah siswa lewat PPDB atau mutasi. Nah, yang kebanyakan terjadi nanti itu adalah banyak sekali lembaga yang gagal di dalam melakukan proses kelulusan seperti tahun lalu, umumnya lembaga RA. Jadi insya Allah tahun depan di semester di bulan Juli akan saya buat lagi sebuah tutorial trik agar kita di dalam meluluskan siswa 100% tanpa gagal ya. Karena kalau misalnya kita tidak meluluskan siswa, kasihan lembaga di atasnya tidak bisa menarik siswa dari lembaga kita ya. Kadangkala kita bisa meluluskan tetapi tidak bisa disetujui kepala madrasah. Nah, nanti triknya insya Allah akan saya buat di bulan Juli untuk mensiasati agar lembaga bisa melakukan proses kelulusan tanpa masalah. Oke, demikianlah sedikit pemberitahuan yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.